Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita belajar pada tema 1 subtematika pada muatan IPA tentang kelainan dan gangguan pada tulang dan otot manusia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang gangguan pada tulang manusia. Yang pertama adalah fraktura. Fraktura itu apa ya? Fraktura adalah patah tulang yang dapat disebabkan karena terjadinya benturan yang keras. Nah, fraktura dibedakan menjadi 3. Ada fraktura sederhana, fraktura sebagian, dan fraktura kompleks. Fraktura sederhana ini disebut dengan tertutup, yang merupakan patah tulang yang tidak sampai merobek bagian kulit, hanya patah tulang biasa saja. Kemudian yang kedua adalah fraktura sebagian. Fraktura sebagian itu disebut dengan green stick, yang merupakan patah tulang yang tidak membagi tulang menjadi 2 bagian. Jadi tidak sampai tulangnya ini tidak sampai terbagi menjadi 2 ya, hanya patah sedikit saja. Kemudian yang terakhir adalah fraktura kompleks, yaitu patah tulang yang sampai merobek otot bahkan bagian kulit. Jadi bisa dilihat pada gambar. Untuk fraktura kompleks, dia tulangnya sampai terbagi menjadi 2 bagian, bahkan bisa sampai keluar atau bahkan sampai merobek bagian kulitnya. Kemudian ada rakitis. Rakitis itu merupakan gangguan pada tulang yang sedang tumbuh, di mana kalsium gagal disimpan di dalam tulang. Nah, akibatnya bagaimana? Akibatnya tulang menjadi lunak dan mudah patah atau berubah bentuk. Bisa dilihat pada gambar. Bisa dilihat pada gambar berikut ya. Kalau mengalami rakitis, dia mengalami perubahan bentuk. Bentuknya bisa seperti ini, bisa membentuk huruf O atau huruf X seperti ini. Itu dinamakan penyakit rakitis. Kemudian ada juga osteoporosis. Osteoporosis ini adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya, sehingga tulangnya menjadi lemah dan rentan akan fraktur. Fraktur itu apa? Yaitu patah tulang. Nah, osteoporosis ini paling sering menyebabkan fraktur di bagian panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Bisa dilihat pada gambar. Tulang yang mengalami osteoporosis secara perlahan akan kehilangan kepadatannya. Semakin lama semakin kropos seperti ini. Nah, biasanya untuk penyakit osteoporosis ini dialami oleh lansia. Nah, sekarang ada juga kelainan pada tulang belakang. Ada 3. Ada skoliosis, ada lordosis, dan ada kifosis. Skoliosis itu apa? Skoliosis itu merupakan tulang punggung yang bengkok ke kiri atau ke kanan, atau bisa kita sebut membentuk huruf S. Nah, kelainan ini biasanya disebabkan karena kebiasaan duduk dengan posisi miring, atau bisa juga mengangkat beban berat yang tidak seimbang. Kemudian ada lordosis. Lordosis itu adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke depan. Jadi lordosis ini disebabkan oleh kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Kemudian yang terakhir ada kifosis. Kifosis ini tulang punggungnya bengkok ke belakang atau membungkuk. Membungkuk biasanya ini juga karena posisi duduk yang salah, terlalu ke belakang duduknya. Membungkuk ke belakang itu merupakan kelainan pada tulang belakang. Nah, terus bagaimana posisi duduk yang benar? Nah, posisi duduk yang benar agar tulang belakang kita juga sehat, yang pertama adalah duduk dengan tegak
tegak. Duduk dengan tegak ini dilakukan dengan posisi punggung lurus dan bahu ke belakang. Kemudian yang kedua, menekuk lutut pada sudut yang benar. Sudutnya sekitar 90 sampai 120 derajat seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga, tidak menyilangkan kaki. Sebaiknya kaki berada di pijakan yang ada di bawah meja. Nah, dengan kaki berpijak ini, kaki akan berada pada posisi yang tegak dan membuat tubuh kita otomatis berada pada posisi duduk yang benar. Kemudian yang keempat, kursi diusahakan dekat dengan meja. Kenapa? Agar otot kita lebih rileks. Nah, sekarang yang kedua kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi itu apa? Hipertrofi itu adalah keadaan otot yang menjadi lebih besar dan kuat karena sering berlatih. Biasanya orang-orang yang suka nge-gym, angkat beban. Nah, ototnya ini akan menjadi lebih besar. Kemudian ada artrofi, kebalikan dari hipertrofi. Kalau artrofi ini adalah gangguan otot karena otot mengecil sehingga kemampuan untuk berkontraksi itu hilang. Kemudian ada yang namanya kaku leher atau stiff. Kaku leher atau stiff ini yaitu gangguan yang terjadi karena otot leher mengalami peradangan akibat gerakan atau hambatan yang salah sehingga leher terasa kaku. Kemudian yang keempat ada tetanus. Tetanus ini adalah kejang otot yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Kemudian ada kejang otot atau kram. Kejang otot atau kram ini merupakan gangguan otot karena melakukan aktivitas yang terus-menerus, misalkan berolahraga terus-terusan, itu juga bisa mengakibatkan kejang otot atau kram jika tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, kejang otot ini bisa mengakibatkan otot tidak mampu berkontraksi karena ototnya kehabisan energi, jadi dia tidak mampu untuk berkontraksi lagi. Kemudian ada hernia abdominalis. Hernia abdominalis ini adalah sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga usus melorot masuk ke rongga perut. Jadi ususnya ini keluar sampai ke rongga perut. Kemudian ada miastenia. Nah, miastenia ini adalah penyakit karena otot melemah dan cenderung lumpuh. Miastenia secara grafis dapat menyerang otot-otot yang ada di sekitar kelopak mata, muka, leher, dan anggota gerak yang lain. Kemudian ada distrofi. Distrofi ini juga penyakit yang menyerang otot yang mengakibatkan otot menjadi lemah, kehilangan masanya. Kehilangan masanya itu berarti dia mengecil ototnya dan kehilangan fungsinya. Maksudnya kehilangan fungsinya berarti ototnya juga sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian bagaimana cara kita mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita, yaitu pada otot dan tulang kita? Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi telur, susu, terutama susu yang berkalsium, kemudian sayur-sayuran, juga minyak ikan agar kita terhindar dari penyakit rakitis. Kemudian berolahraga secara teratur dengan misalkan lari pagi ya, bersepeda atau yang lain. Kemudian juga berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Kemudian membatasi atau membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat agar kita terhindar dari penyakit artritis. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga kita harus menerapkan posisi duduk yang benar.
menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur seperti pada gambar. Kemudian menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Jadi contohnya kalau misalkan duduknya harus tegak, kakinya tidak boleh disilang. Bagaimana kalau kakinya pegal? Kakinya bisa berada di pijakan pada bawah meja. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada pagi hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.